Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Kita lanjutkan pelajaran kita membaca kitab tafsir Aisur Tafasir li Syekh Abu Bakar Al-Jazairi rahimahullahu ta'ala. Dan kita masih dalam surah Al-Fatihah. Terakhir kita telah membaca ucapan beliau pada ayat yang kelima, ihdinas siratal mustaqim. Sekarang kita masuk pada ayat yang keenam dalam surah Al-Fatihah. Siratal ladina an'amta alaihim. Kata penulis rahimahullahu ta'ala, Syarhul kalimat al-ayah as-sadis. Penjelasan kalimat ayat yang keenam dalam surah Al-Fatihah. Sirata, siratal ladina an'amta alaihim. Sirata, apa maknanya? Kata beliau, taqaddama bayanuhu, telah berlalu penjelasannya pada ayat sebelumnya. Ihdinas sirat. Apa itu sirat? Pada ayat sebelumnya beliau sebutkan at-tariq al-musilu ila ridhaka wa jannatika wa huwal islamu laka. Jadi makna as-sirat, dia adalah jalan yang mengantar kepada keridhaan Allah Subhanahu wa taala, yang mengantar kepada keridhaanmu, karena kita meminta kepada Allah. Ihdinas siratal mustaqim, di mana ayat sebelumnya al-khitab kepada Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdina, tunjuki kami. Makna permintaan petunjuk di sini adalah arsyidna, berikan kami petunjuk, dan terkandung di dalamnya terus menerusnya petunjuk tersebut. Jadi meminta diberi hidayah, dan hidayah tersebut terus menerus berada pada kita. Nah, as-sirat at-tariq, jalan yang mengantar kepada keridhaanmu dan surgamu, dan dia adalah al-islamu laka, penyerahan diri hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sirata taqaddama bayanuhu alladina an'amta alaihim. Jadi jalannya orang-orang yang telah kamu beri nikmat atas mereka. Kata penulis rahimahullah, siapa mereka yang telah diberi nikmat oleh Allah? Humun nabiyuna was-siddiqun was-syuhada was-salihun. Mereka adalah para nabi, para siddiq, para syuhada, dan orang-orang soleh. Wa kullu man an'ama Allahu alaihim bil imani bihi ta'ala wa ma'rifatihi wa ma'rifati mahabbihi wa masakhatihi wat taufiqi li fi'lil mahabbi wa tarkil makari. Jadi kita meminta jalannya orang-orang yang telah diberi nikmat atas mereka,
dari kalangan para nabi, as-siddiq, asy-syuhada'i was-sholihin. Dan jalannya setiap yang telah diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap mereka, diberi nikmat dengan keimanan kepada Allah taala. Jadi keimanan kepada Allah itu merupakan nikmat. Wa ma'rifatihi, pengenalan kepada Allah. Wa ma'rifati mahabbihi, mengenal apa yang dicintai oleh Allah, dan mengenal apa yang dibenci oleh Allah. Itu seluruhnya nikmat. Wat taufiq, dan diberi taufik, hidayah, kekuatan, li fi'lil mahabbi, untuk mengerjakan apa yang dicintai oleh Allah dan meninggalkan apa yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini penjelasan siratal ladzina an'amta alaihim, yang senantiasa kita minta kepada Allah, tunjuki kami jalan yang lurus, jalannya orang-orang yang telah diberi nikmat atas mereka. Siapa orang-orang yang telah diberi nikmat? Para nabi, as-siddiq, asy-syuhada, as-sholihin, orang-orang yang diberi keimanan, orang-orang yang diberi pengenalan kepada Allah. Itu seluruhnya nikmat. Diberi taufik untuk mengenal apa yang dicintai oleh Allah, itu nikmat. Kalau kita diberi taufik mengenal apa yang dicintai oleh Allah, mengenal apa yang dibenci, dan diberi kemampuan untuk melakukan apa yang dicintai oleh Allah dan meninggalkan apa yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Makna ayat, apa makna ayat di atas? Lamma sa'ala al-mu'minu lahu wa li ikhwanihi al-hidayata ila as-siratil mustaqim, wa kana as-siratu mujmalan bayyanahu biqaulihi siratal ladzina an'amta 'alaihim, wa huwa al-manhajul qawim al-mufdi bil abdi ila ridwanillahi ta'ala wal jannati, wa huwa al-islamul qa'imu 'alal imani wal ilmi wal amali ma'a ijtinabis syirki wal ma'asi. Jadi makna ayat siratal ladzina an'amta 'alaihim, kata penulis, tatkala seorang mukmin meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dirinya dan untuk saudaranya sesama mukmin al-hidayah, petunjuk kepada jalan yang lurus, sebagaimana ayat yang kelima, ihdinas siratal mustaqim. Wa kana sirat, dan jalan itu masih mujmal, masih umum. Bayyanahu biqaulihi, maka Allah Subhanahu wa taala jelaskan jalan yang umum itu, yang mujmal, dalam ayat sebelumnya. Ihdinas siratal mustaqim. As-sirat masih mujmal, maka dijelaskan di ayat setelahnya. Apa yang mujmal itu? Siratal ladzina an'amta 'alaihim, jalannya orang-orang yang telah diberi nikmat atas mereka. Dan itulah, kata penulis, manhaj, jalan yang kokoh, yang lurus, yang mengantar seorang hamba kepada ridha Allah Subhanahu wa taala dan surganya. Dan dialah Islam yang dibangun di atas keimanan dan ilmu dan amalan, bersamaan dengan itu menjauhi kesyirikan dan perbuatan maksiat. Itulah siratal mustaqim. Itulah jalan yang lurus, jalannya orang-orang yang telah diberi nikmat atas mereka. Kalau kita perhatikan, jalan yang lurus itulah Islam, yang dibangun di atas keimanan, ilmu dan amalan, menjauhi kesyirikan
dan segala perbuatan maksiat. Kata penulis rahimahullahu taala. Jadi yang namanya jalan yang lurus, as-siratal mustaqim, yang disebutkan jalannya para nabi sebagaimana dalam surah Al-Imran, wa may yuti'illaha war rasulah fa ulaika ma'al ladina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyina was-siddiqina wasyuhada'i was-solihin wa hasuna ulaika rafiqa. Siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka merekalah akan bersama dengan orang-orang yang telah diberi nikmat atas mereka dari kalangan para nabi, as-siddiq, asy-syuhada'i was-solihin. Jalan mereka tidak lepas dari keimanan, ilmu, amalan. Itulah jalan yang lurus. Keimanan, ilmu, dan amalan. Amalan masuk di dalamnya melaksanakan perintah dan meninggalkan larangan. Hidayatul ayah, kata penulis, hidayah, petunjuk atau pelajaran yang bisa kita ambil dalam ayat ini. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Pertama kata beliau, al-i'tirafu bin ni'mah, mengenal nikmat tersebut, pengenalan terhadap nikmat. Apa itu nikmat yang diinginkan di sini? Al-iman itu nikmat. Mengenal Allah itu nikmat. Mengenal perkara-perkara yang dicintai oleh Allah itu nikmat. Mengenal yang dibenci oleh Allah itu nikmat. Taufik untuk melaksanakan perintah itu nikmat. Taufik untuk meninggalkan larangan itu nikmat. Jalan Islam itu adalah nikmat yang sangat agung. Al-i'tirafu bin ni'mah. Yang kedua, talaba husnal qudwah, meminta sebaik-baik qudwah, panutan. Lihat, ihdinas siratal mustaqim, tunjuki kami jalan yang lurus. Kita minta kepada Allah, siratal ladina an'amta 'alaihim, jalannya orang-orang yang telah kamu beri nikmat atas mereka. Itu yang kita inginkan. Itu yang kita inginkan, jadikan sebagai panutan, sebagai ikutan. Jalannya mereka yang ingin kita ikuti. Dan mereka adalah manusia-manusia yang terbaik yang telah diberi nikmat atas mereka, para nabi, syuhada, siddiq, asy-syuhada was-solihin. Jadi di sini kata beliau, kita meminta sebaik-baik panutan untuk bisa kita ikuti. Kita minta kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim siratal ladina an'amta 'alaihim. Jadi kita meminta kepada Allah untuk untuk meniti, mengikuti jalannya mereka ini, orang-orang yang telah diberikan kenikmatan. Kembali, nikmat apa yang telah diberikan kepada mereka para nabi, para siddiq, para syuhada, para solihin? Nikmat keimanan, nikmat keislaman, al-ilmu wal amalus solih. Itu nikmat mereka. Kemudian selanjutnya kata penulis rahimahullahu ta'ala, syarhul kalimat al-ayah as-sabi'ah,
penjelasan kalimat ayat yang ke-7. Jadi selesai tadi ayat yang ke-6, siratal ladzina an'amta alaihim. Sekarang masuk ayat yang ke-7, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Kata penulis rahimahullah, ghairi lafdun yustathna bihi ka illah. Ghairi itu lafaz yang digunakan untuk perkecualian apa yang telah disebutkan, seperti kata beliau illa, kecuali. Jadi maknanya kecuali. Jadi ada disebutkan perkara-perkara sebelumnya banyak, kemudian disebutkan ghairi, kecuali, selain. Illa, makanya kata beliau ka illa, seperti huruf illa. Makanya kita terjemahkan biasa, kita baca terjemahan selain jalannya, selain. Jadi kan sebelumnya kita minta jalan secara umum, ihdinas siratal mustaqim, itu jalan yang kita minta. Siratal ladzina an'amta alaihim, jalannya orang-orang yang telah diberi nikmat atas mereka. Ghairil maghdubi, bukan, kecuali, selain. Al-maghdubi alaihim, al-maghdubi alaihim, dalam terjemahan yang dimurkai atas mereka. Kata penulis, man ghadiballahu ta'ala alaihim likufrihim wa ibsadihim fil ardi kal yahudi. Siapa mereka al-maghdubi alaihim? Siapa saja yang Allah Subhanahu wa ta'ala marah atau murka atas mereka karena kekafiran mereka dan perbuatan mereka berbuat kerusakan di muka bumi, seperti orang-orang Yahudi, seperti orang-orang Yahudi. Ad-dallin, orang-orang yang sesat. Man akhta'u tariqal haqqi fa'abbadullaha bima lam yasra'hu kan nasara. Siapa yang akhta'u, salah, keliru, tergelincir dari jalan yang benar, jadi melenceng dari jalan yang benar, maka mereka pun menyembah Allah dengan apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala tidak syariatkan, seperti orang-orang Nasara. Disebutkan oleh sebagian ahli tafsir, riwayat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tafsir ayat ini, ghairil maghdubi alaihim, bukan jalannya orang-orang yang dimurkahi atas mereka, mereka adalah orang-orang Yahudi. Waladdallin, dan bukan jalannya orang-orang yang tersesat, mereka adalah orang-orang Nasara. Tentunya masuk seluruhnya siapa saja yang semisal dengan orang-orang Yahudi, maka mereka akan mendapatkan murka. Dan siapa saja yang di antara sifat mereka yang terbesar orang-orang Yahudi, mereka punya ilmu tetapi tidak mengamalkan ilmunya. Itu sifat terbesar yang mereka miliki. Itu sebab terbesar mereka mendapatkan kemurkaan. Dan bukan jalannya orang-orang Nasara. Orang-orang Nasara mereka punya semangat untuk beramal, beribadat, tapi tidak dibangun di atas ilmu, tidak dibangun di atas syariat. Maka ini sebab terbesar mereka tersesat. Maka siapa yang memiliki sifat seperti ini, punya semangat untuk beribadah, ya, tetapi tidak dibangun di atas ilmu, tidak dibangun di atas syariat, maka mereka pun akan tersesat. Dan di antara sifat memang yang disebutkan di dalam Al-Quran, sifatnya orang-orang Nasara, dalam surah Al-Hadid Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan
wa rahbaniyatan ibtada'uha ma katabnaha alaihim. Ini amalannya orang-orang Nasara. Mereka membuat ibadah-ibadah di antara yang mereka lakukan, yang mereka anggap sebuah ibadah, mereka tidak mau menikah. Ibtada'uha, mereka ada-adakan, maka katabnaha alaihim, yang kami tidak wajibkan atas mereka, tidak disyariatkan atas mereka. Fama ra'auha haqqa riayatiha, akhirnya mereka pun tidak menjaga dengan baik ibadah tersebut dengan sebaik-baik. Al-muhim, sifatnya orang-orang Nasara, sifat terbesar atau sebab terbesar mereka tersesat, punya semangat untuk beribadah tapi tidak dibangun di atas landasan ilmu syariat. Maka siapa yang semisal dengan mereka, maka mereka akan tersesat. Makna ayat, lamma sa'ala al-mu'minu rabbahu as-siratal mustaqim wa bayyanahu bi annahu siratu man an'ama alaihim bi ni'matil imani wal ilmi wal amali wa mubalaghatihi fi talabil hidayah ila al-haq wa khaufan minal ghawaya istathna kullan min tariqil maghdubi alaihim wad-dallin. Tatkala seorang mukmin meminta kepada Rabb-nya jalan yang lurus, dan dia jelaskan bahwa jalan yang lurus itu adalah jalannya orang-orang yang telah diberi nikmat atas mereka, binikmatil iman, dengan nikmat keimanan dan ilmu dan amalan. Dan mereka betul-betul mubalaghah, bersungguh-sungguh, puncak kesungguhan di dalam meminta petunjuk kepada kebenaran. Wa khaufan, dan takut, seorang mukmin itu takut jangan sampai terjerumus ke dalam kesesatan, al-ghawaya, sesat, keliru. Jadi setelah meminta jalan yang lurus kepada Allah, ketika kita berdoa meminta jalan yang lurus, jalannya orang-orang yang telah diberi nikmat, maka muncul perasaan takut jangan sampai terjerumus ke dalam kesesatan. Karena itu istathna, disebutkan dalam doanya, dalam permohonannya, pengecualian supaya tidak terjerumus ke dalam kesesatan, kecuali dia perkecualikan setiap jalannya orang-orang yang dimurkai atas mereka dan jalannya orang-orang yang tersesat. Ini pelajaran yang sangat berharga, bahwa namanya beragama bukan hanya sekedar melaksanakan perintah, tetapi juga harus meninggalkan larangan. Bukan sekedar harapan yang besar untuk mendapatkan kebaikan, tetapi juga harus dibarengi perasaan takut yang besar jangan sampai terjerumus ke dalam kesesatan. Lihat ayat ini, memohon kepada Allah, tidak mencukupkan ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim, tidak cukup sampai di situ, tapi ada lanjutannya, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ini sebenarnya bantahan bagi sebagian orang yang mencukupkan dirinya hanya sekedar menyampaikan, mengajarkan perintah-perintah, perkara-perkara yang dicintai oleh Allah kepada manusia, dan tidak pernah mengingatkan mereka perkara-perkara yang dibenci, yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
dengan berbagai macam alasan. Lihat sifatnya seorang mukmin, memohon jalan yang lurus, dan juga takut jangan sampai terjerumus ke dalam jalan kesesatan, sehingga mereka juga meminta kepada Allah untuk dijauhkan dari jalan tersebut. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Hidayatul ayat at-targhibu fi suluki sabilis solihin wat-tarhibu min suluki sabilil ghawin. Dari petunjuk ayat, pelajaran di dalamnya at-targhib, dorongan semangat untuk meniti jalannya orang-orang yang soleh, dan tahdzir, peringatan, memberikan rasa takut jangan sampai meniti jalannya orang-orang yang tersesat, yang dimurkai dan tersesat. Ini di sini. Jadi tauhid, pelajari tauhid dan ajarkan tauhid. Pelajari kesyirikan dan ingatkan manusia darinya. Itulah beragama yang benar. Seperti dalam ayat ini, itulah la ilaha illallah. Seluruh agama, syariat kita demikian. Ajarkan sunnah, ingatkan dari bid'ah. Ajarkan amalan soleh, ingatkan dari perbuatan dosa. Ajarkan tauhid, ingatkan dari kesyirikan. Ajarkan jalan yang lurus, ingatkan jalan kesesatan. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Kemudian kata penulis rahimahullahu taala, ini di sini ada tambih agak panjang, insyaallah taala kita lanjutkan pada pertemuan selanjutnya. Ya, mudah-mudahan apa yang kita sampaikan bisa bermanfaat. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.